Oknum tersebut diduga melakukan perbuatan asusila. Menko Polhukam Mahfud MD mendorong penegak hukum agar melanjutkan proses hukum perkara kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Kementerian Koperasi. Ada apa dengan sistem penegakan hukum kita ya? 3 orang di balik kasus pemerkosaan ini seakan bisa bermain pingpong dengan hukum negeri ini. Jadi gini, Menteri Koperasi dan UKM diem-diem aja. Penyidik kepolisian juga bukannya melindungi korban, tapi malah pakai restoratif justice dan mendorong korban menikah dengan pelaku pula. Pengadilan Negeri Bogor juga malah mengabulkan penerbitan SP3 status tersangka 3 pemerkosa itu. Tapi, secercah harapan bagi korban muncul pada Kamis minggu lalu saat Menko Polhukam Mahfud MD mendorong kasus kekerasan seksual di Kemenkop UKM diproses hukum lagi sesuai laporan korban. Apakah korban akan mendapatkan keadilan? Atau hukum kita malah dipermainkan lebih jauh oleh backingan-backingan pelaku pemerkosaan keji itu? We'll see. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Ari Hazairin, mengabulkan gugatan pra-peradilan 3 tersangka pemerkosa pegawai kontrak Kemenkop UKM. Hakim menyatakan penerbitan SP3 oleh Kepolisian Resor Bogor pada 18 Maret 2020 adalah sah, meski tidak berpihak pada korban. Ini betul-betul sebuah langkah mundur. Rasanya campur tangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu diperlukan. Karena penghentian penyidikan kasus pemerkosaan tersebut jelas penuh kejanggalan sejak awal. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bogor yang seharusnya memberi perlindungan hukum bagi korban justru yang menyarankan agar pelaku menikahinya. Saat itu, korban dan keluarganya terpaksa setuju karena ditekan dari berbagai arah. Tapi bukannya membawa titik terang, para pelaku malah menggunakan pernikahan itu sebagai jurus untuk menghentikan penyidikan. Parahnya lagi, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Sejumlah fakta hukum yang terang benderang justru diabaikan hakim saat pra-peradilan. Sikap Hakim Hazairin tersebut jelas menunjukkan lemahnya keberpihakan pengadilan bagi korban kekerasan seksual. Ini makin menguatkan ketakutan kita bahwa tidak ada keadilan dan perlindungan untuk korban pemerkosaan di negeri ini. Sejak awal, penanganan kasus ini memang banyak anehnya. Pemerkosaan terjadi pada Desember 2019. Saat korban dan pelaku mengikuti kegiatan resmi pemerintah di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Meski pelaku sempat ditahan, penetapan status tersangka para pelaku baru terjadi beberapa bulan setelah peristiwa traumatis itu. Itu pun setelah keluarga korban aktif memberi bukti-bukti dan lokasi para pelaku ke tangan para penegak hukum. Belakangan, sejumlah petinggi Kementerian Koperasi berusaha meredam kasus ini dengan berbagai intervensi. Para pelaku pun seakan-akan melenggang bebas, sedangkan korban yang dilanggar kesuciannya dan mengalami trauma berat justru dikesampingkan. Menteri Koperasi Teten Mas Duki baru menggandeng sejumlah aktivis perempuan untuk membentuk tim penanganan khusus setelah diprotes publik pada Oktober 2022. Meski hanya diberi waktu 1 bulan untuk memperbaiki penanganan kasus ini, tim inilah yang mengungkap tekanan untuk menghentikan proses peradilan datang dari para pejabat eselon 2 Kementerian Koperasi. Tim juga menemukan indikasi awal penyelewengan polisi dalam kasus ini. Seorang perwira yang menangani kasus tersebut diduga nilep duit patungan dari para pelaku yang seharusnya diserahkan ke keluarga korban sebagai modal pernikahan. Aduh. Ente penegak hukum apa calo, Pak? Penanganan perkara yang aneh bin kurang ajar begini nih yang dapat perhatian Mahfud MD setelah rapat koordinasi minggu lalu. Pada Januari 18 lalu Mahfud mengatakan rakor tadi meminta Divisi Propam Polri. Siap, ada apa? Bukan lu. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bogor yang menangani perkara ini yang sejak awal sangat tidak profesional. Oh, itu kata menteri loh. Sepertinya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memastikan seluruh hakim memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada awal tahun lalu. Pasalnya, putusan pra-peradilan kasus ini jelas mencerminkan kegagalan hakim memahami prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Tanpa adanya perubahan perspektif yang mendasar di lembaga peradilan, ketidakberpihakan hakim pada korban kekerasan seksual akan terus berulang. Padahal, ada ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahun.
pada 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat ada sedikitnya 1.731 kasus yang dilaporkan. Masa harus viral dulu supaya para korban bisa mendapatkan keadilan? Oh iya, ngomong-ngomong viral, kasus pelecehan seksual dan bullying di KPI juga mulai nggak kedengeran lagi nih gaungnya. Komen ya kalau ada yang tahu. Moga-moga korban dapat keadilan ya. Tanpa adanya keberpihakan lembaga peradilan, terobosan yang dibuat pemerintah dan DPR lewat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak akan pernah cukup. Polisi, jaksa, dan hakim adalah kunci penegakan hukum yang lebih berkeadilan untuk korban kekerasan seksual. Kalau ketiga lembaga peradilan itu masih belum diperbaiki, kondisi darurat kekerasan seksual masih akan terus berlangsung di negeri ini. Sampai kapan para korban kekerasan seksual harus menanti keadilan? Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.